Pertunjukan bernaskah yang menyatukan sekelompok karakter dalam permainan aneh, tampaknya menjadi ciri khas Korea Selatan. Squid Game dirilis 3 tahun lalu dan menjadi sukses besar di seluruh dunia. Ini adalah drama bernaskah tentang bertahan dalam sebuah game. Apakah ada plot di luar permainan? Ya, tapi tidak banyak. Kini, serial bernaskah yang lebih kelam, tentang orang-orang dalam sebuah game telah keluar dari Korea Selatan. Dalam permainan ini, waktu secara harafiah adalah uang. Inilah yang ada di pikiran tokoh utama Bae Jin-soo, yang diperankan Ryu Jun-yeol, sambil melihat ke atas air sambil berdiri di pagar jembatan. Jin-soo ada di sana karena dia akan mengakhiri semuanya. Dia mempunyai banyak hutang, berhutang 900 juta won kepada rentenir. Dia melakukan banyak pekerjaan berupah minimum, seperti di toko serba ada, dan tidak memiliki keterampilan yang terlihat, berkat gelar sarjana seni liberalnya. Dia meminjam uang tersebut setelah seorang bankir investasi berjanji kepadanya bahwa dia akan membantunya menghasilkan keuntungan besar, yang tentu saja tidak berhasil. Jadi, setelah bergelantungan di lantai 40 sambil mencuci jendela, Jin-soo merasa dia tidak punya pilihan lain. Tepat sebelum dia melompat, dia melihat pemberitahuan bahwa uang masuk ke rekeningnya, dan sebuah limusin berhenti. Jin-soo mengira itu semacam program pencegahan bunuh diri di seluruh kota. Dan terkejut ketika minuman di limusin itu palsu. Dia diturunkan di teater dan diberikan sebuah kartu, setumpuk uang, dan kunci kartu bernomor. Dia dapat mengambil tumpukan uang dan pulang ke rumah, atau dia dapat mengambil kunci kartu dan melewati tirai. Awalnya dia mengambil uang itu, tidak memikirkan apapun selain hal-hal buruk yang ada di balik tirai itu. Namun, menurutnya, dia akan bunuh diri, jadi jika seseorang mengambil organ di sana, apa bedanya? Di balik tirai ada ruangan besar berwarna-warni, dan kamar tidur di tiap lantai. Ada 8 lantai di sana. Sebuah jam menunjukkan pukul 24.00. Nomor pada kunci kartunya, 3, sesuai dengan lantai tempatnya berada. Dia masuk ke dalam ruangan, dan melihat ruang kosong dan papan skor digital. Dia diberikan seragam dengan nomor kuncinya dan buku peraturan. Apa yang akhirnya dia sadari adalah setiap menit yang dia habiskan di kamar, menghasilkan 30 ribuan. Tapi dia tidak punya apapun untuk tidur atau buang air kecil, dan harga apapun yang dia bawa 100 kali lipat dari harga di dunia nyata. Jika dia meninggalkan ruangan sebelum jam 8 pagi, dia kehilangan separuh penghasilannya. Jadi dia berimprovisasi, mengambil botol untuk buang air kecil, kotak kardus, dan koran untuk tidur. Keesokan paginya, dia melihat waktu telah ditambahkan ke jam. Dia bertemu pemain lain dalam game ini, 8F, Sun Woo-hee, 7F, Park Jang-min, 4F, Lee Ul-eum, 6F, Park Hye-jeon, 2F, Lee Jo-yang, 5F, Moon Jang-hee, dan 1F, Bae Sung-woo. Mereka memutuskan untuk merujuk satu sama lain dengan nomor mereka. Mereka semua mempunyai kepribadian yang berbeda, 7F logis, 6F agak kasar. 8F hanya mengenakan bra di balik jaket seragamnya dan bertindak istimewa. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa semua yang ada di area umum adalah palsu, termasuk makanan. Namun jika mereka meminta pertukaran di sana, waktu akan terbuang percuma. Tetapi pengurangan waktu membutuhkan lebih sedikit uang daripada biaya uang di kamar mereka. Jadi mereka semua meminta ember, tisu toilet, dan rokok. Kemudian, ketika mereka menyadari makanan gratis tidak datang, 8F mengakui bahwa dia mendapat 12 bungkus makanan dan air di kamarnya. Ketika kelompok tersebut mengetahui bahwa makanan tersebut untuk mereka semua, namun tidak boleh meninggalkan kamarnya, 7F mengetahui bahwa saluran yang mengantarkan barang kepada mereka menghubungkan semua ruangan. Semua kontestan naik ke lantai 8 menuju ruangan 8F. Saat itulah mereka menyadari bahwa tidak semua hal dalam game diciptakan sama. Acara apa yang akan mengingatkan Anda? T8 Show, ditulis dan disutradarai oleh Han Jae-rim dan berdasarkan webtoon Money Game dan Pie Game, terasa sangat mirip Squid Game, hanya saja tidak ada yang terbunuh jika kalah dalam tantangan. Pertunjukan 8 mungkin sama gelapnya dengan Squid Game, tapi jelas lebih lucu daripada mega hit Netflix. Di satu sisi, ini sebenarnya lebih menarik.
Tentu saja, di kedua pertunjukan, uang dipertaruhkan. Namun dalam kasus T8 Show, para kontestan harus memikirkan apakah mereka akan bekerja sama atau saling bersaing demi mempertahankan sejumlah uang yang menurut mereka akan mereka menangkan. Pemirsa tidak tahu banyak tentang karakter yang memainkan game ini. Kecuali 3F, by Jinsu, ini adalah kasus di mana arketipe luas masing-masing karakter sesuai dengan alur cerita. Seseorang harus menjadi orang yang praktis. Seseorang harus menjadi orang yang manja, dan seseorang harus menjadi orang yang memberontak. Masalah Jinsu adalah dia pandai dalam hal harga dan jumlah, tetapi sebagian besar dia tampak seperti pihak yang netral. Karena kita melihat permainan dari sudut pandangnya, itu adalah pola dasar yang bagus untuk dia pahami. Pertunjukan 8 dimulai sebagai serial asli Netflix yang menarik. Tetapi pada akhirnya, meskipun alur ceritanya mencekam, pembuatnya gagal menggunakan sumber daya dengan hati-hati. Kecepatannya agak aneh, karena sejak awal, serial ini telah dipasarkan sebagai acara komedi kelam, namun tidak terasa kelam hingga episode ke-6, juga tidak dapat membuat siapapun terkesan dengan humornya yang sederhana. Sejujurnya, seseorang yang kurang sabar tidak akan tahan terlalu lama dengan acara Korea ini. Pertunjukannya kurang mendalam, dan hal-hal tidak terjadi hingga episode 6. Kita melihat segala sesuatunya menjadi brutal di babak terakhir, tapi meski begitu, itu tidak menutupi kebosanan di 5 episode pertama. Alice in Borderland dan Squid Game adalah contoh acara permainan bertahan hidup yang sempurna. Dan meskipun T8 Show membuat Anda merasa mengikuti pola yang sama dengan Squid Game, ini jauh berbeda, sangat membosankan.